بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad SAW dan ulil amri, para pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Asbabun Nuzul Quran Surat An-Nisa ayat 59. Memuat riwayat dari Imam Bukhari, dikemukakan bahwa turunnya Quran Surat An-Nisa ayat 59 berkenaan dengan diutusnya Abdullah bin Hudzafah bin Qais oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin suatu pasukan. Menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kisah Abdullah bin Hudzafah bin Qais ini menjadi sebab turunnya Quran Surat An-Nisa ayat 59 karena adanya batasan taat kepada perintah dan menolak perintah seorang pimpinan untuk terjun ke dalam api. Saat itu, mereka memerlukan petunjuk berkenan dengan apa yang harus mereka lakukan, sehingga ayat ini turun memberikan petunjuk kepada mereka, yaitu apabila berbantahan atau berselisih pendapat, hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Selanjutnya, rangkaian perintah yang termaktub dalam ayat ini mendorong manusia untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan tentram. Keadaan tersebut baru dapat terwujud jika setiap individu bersama komponen masyarakat lain mengedepankan ketaatan pada aturan, baik itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para rasul, dan tunduk kepada ulil amri, serta menyelesaikan segala problematika kehidupan berlandaskan pada tata nilai yang sudah digariskan di dalam Al-Quran dan hadis. Isi dan kandungan ayat. Nah, isi dan kandungan ayat ini apa? Yaitu memerintahkan kepada orang-orang beriman agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah, dan pada para pemegang kekuasaan demi terciptanya kemaslahatan umum serta tercapai kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum yang seadil-adilnya. Nah, dari hal tersebut kaum muslim hendaknya melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan isi Al-Quran dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang diperintahkan pasti mengandung manfaat. Sebaliknya, semua yang dilarang oleh Allah itu pasti mengandung mudarat. Yang kedua, menaati tuntunan Rasulullah SAW. Menaati perintah Rasulullah merupakan pengejawantahan dari perintah Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah yang ditugaskan untuk menjelaskan isi dari kitab tersebut. Nah, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. An-Nahl ayat 44 yang artinya, dan kami turunkan az-zikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Yang ketiga, mematuhi ketentuan ulil amri, yaitu orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kamu yang tidak mengandung kemaksiatan dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, jika ada masalah yang diperselisihkan dan tidak ada kata sepakat, dikembalikan lagi lah kepada Al-Quran dan hadis. Jika keduanya pun tidak ada solusi yang secara tegas, maka bisa dianalogikan atau dikiaskan dengan sesuatu yang ada persesuaiannya dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, semuanya itu dilakukan oleh para ulama, pakar, dan cendekiawan yang memiliki kompetensi di bidangnya. Nah, bagaimana sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat tersebut, yaitu yang Quran Surat An-Nisa ayat 59,
Itu yang pertama, berusaha mengkaji ayat-ayat untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang hakikat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan ulil amri. Tentu untuk mengkajinya tidak bisa sendirian. Kita juga butuh seorang guru yang memang sudah menjadi pakar, sudah menjadi cendekiawan di bidangnya. Tidak hanya asal kita menerjemahkan atau mengkaji sendirian. Yang kedua, meyakini bahwa setiap perintah pasti mengandung manfaat dan setiap larangannya pasti mengandung mudarat atau bahaya bagi manusia. Yang ketiga, berusaha melaksanakan semua perintah Allah sekuat tenaga, sesuai kemampuan dan menjauhi semua larangannya. Yang keempat, berusaha meneladani semua akhlak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam baik dalam hal ibadah ritual ataupun ibadah sosial atau interaksi dengan sesama manusia, sesama makhluk. Dan yang terakhir, mematuhi perintah pemerintah selama aturannya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.